Sinta Urisma Mora, saya akan menjelaskan pengertian dari penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses yang dilakukan individu untuk mengubah perilaku, sikap, dan kebutuhan mentalnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penyesuaian diri bertujuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan lingkungan dengan tuntutan yang ada di dalam individu. Skinner pernah menjelaskan penyesuaian diri dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, penyesuaian diri sebagai adaptasi. Penyesuaian diri cenderung diartikan sebagai usaha mempertahankan diri secara fisik. Contohnya, seseorang pindah dari daerah dingin ke daerah panas. Ia harus beradaptasi dengan iklim yang berlaku di daerah tersebut. Yang kedua, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Individu selalu diarahkan kepada tuntutan konformitas dan terancam tertolak dirinya sehingga perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya, keberagaman individu seperti perilaku anak-anak jenius, ada yang tidak berlaku dan ada yang diterima oleh anak-anak biasa. Yang ketiga, penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan, yaitu kemampuan untuk merancang dan mengorganisir respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik-konflik dan kesulitan tidak terjadi. Perkenalkan, nama saya Goretti Friska Permati Pane. Saya akan menjelaskan proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri menurut Segmenters pada tahun 1984 melibatkan 3 unsur, yaitu 1. Motivasi. Motivasi dapat dikatakan sebagai kunci penyesuaian diri. Motivasi sama halnya dengan kebutuhan perasaan dan emosi. 2. Sikap terhadap realitas dan proses penyesuaian diri. Penyesuaian ditentukan oleh sikap dan cara individu beraksi terhadap manusia di sekitarnya, benda-benda dan hubungan-hubungan yang berbentuk realitas. Secara umum, sikap yang sehat dan kontak yang sehat sangat diperlukan bagi proses penyesuaian diri yang sehat. Beberapa perilaku yang sangat mengganggu hubungan antara penyesuaian diri dengan realitas. 1. Sikap antisosial. 2. Sikap bermusuhan. 3. Kenakalan. Dan 4. Kemauannya sendiri. 3. Pola dasar penyesuaian diri. Perlu dirumuskan prinsip-prinsip hakikat penting dalam penyesuaian diri. 1. Setiap individu memiliki kualitas penyesuaian diri yang berbeda. Yang kedua, penyesuaian diri sebagian besar ditentukan oleh kapasitas internal. 3. Ditentukan oleh faktor internal dalam hubungan-hubungan dengan tuntutan lingkungan individu yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Febriani Putri Effendi. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik remaja. Kenapa sih kita harus bisa memahami karakteristik remaja? Pada umumnya, pesatnya perkembangan fisik dan psikis seringkali menyebabkan remaja sering mengalami krisis peran dan identitasnya sendiri. Kenapa tujuan kita harus memahami karakteristik remaja adalah agar kita lebih mudah memahami sifat dan karakteristik di setiap remaja. Yang kedua, penyesuaian diri terhadap pendidikan. Pada umumnya, remaja pasti sudah tahu kan, untuk mengetahui bahwa menjadi orang lebih sukses kita harus rajin menuntut ilmu atau mencari ilmu. Namun karena dipengaruhi oleh mencari jati diri mereka lebih suka melakukan kegiatan di luar belajar dan lebih memilih hiburan bersama teman-teman mereka. Yang ketiga, penyesuaian diri terhadap kehidupan. Penyesuaian diri remaja dalam konteks ini adalah mereka ingin memahami kondisi seksual diri mereka sendiri dan lawan jenisnya dan bertindak untuk menyalurkan atau mendorongkan seksualnya yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh norma dan sosial agama. Contohnya, seperti kita melakukan pacaran, remaja sekarang itu lebih mementingkan pacaran daripada belajar. Mereka lebih mengutamakan pacar mereka daripada belajar.
dan sedikit dari remaja sekarang yang lebih banyak pacaran. Oke, yang keempat, penyesuaian diri remaja terhadap norma sosial. Norma sosial. Maksudnya, remaja ini lebih cenderung membuat kelompok sendiri daripada bergabung dengan sosial di masyarakat. Remaja ini lebih suka membuat kayak satu kelompok atau circle yang itu dibagi-bagi, dan jarang sekali mereka ini untuk melakukan kegiatan sosial, dan mereka ini lebih cenderung ke kelompok tersebut. Contohnya kayak seperti geng motor, circle-circlean seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerry Ninggolan dari Prodi Pendidikan Tari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyesuaian diri dan faktor-faktornya. Menurut Ali dan Asrori, penyesuaian diri adalah suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu dengan beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yaitu keadaan fisik, perkembangan dan kematangan, keadaan psikologis, keadaan lingkungan, serta tingkat regularitas dan kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri seseorang yaitu fisik, kepribadian, proses belajar, lingkungan, agama, serta budaya. Selain itu, faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri di sekolah itu bisa kita lihat dari kondisi fisik, seperti hederitas, konstitusi fisik, sistem utama tubuh, dan kesehatan fisik. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi adaptasi, yaitu sistem fisik, mental, psikologi, sosial, dan faktor-faktor poin lainnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami bahwasannya manusia tidak dilahirkan dalam proses sudah mampu menyesuaikan diri. Maka penyesuaian diri terhadap lingkungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan membutuhkan proses yang cukup unik. Penyesuaian diri dapat diartikan sebagai adaptasi, konfirmasi, penguasaan, dan kematangan emosional. Proses penyesuaian diri dapat tertuju pada pencapaian keharmonisan antara faktor internal dan eksternal anak. Seringkali menimbulkan konflik, tekanan, frustasi, dan berbagai macam perilaku untuk membebaskan diri dari ketegangan. Kondisi fisik, mental, emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian diri yang baik atau salah. Selain faktor lingkungan, faktor psikologis, kematangan, kondisi fisik, dan kebudayaan juga mempengaruhi proses penyesuaian diri. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri dapat dihadapi remaja yang berasal dari suasana psikologis, suasana di rumah, keluarga seperti kekerasan kekeluargaan, keretakan keluarga. Selain itu, permasalahan-permasalahan penyesuaian diri akan muncul bagi remaja yang sering pindah tempat tinggal. Lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah, selain mengemban fungsi pengajaran dan fungsi pendidikan, di sekolah guru hendaknya dapat bersikap lebih efektif seperti adil, jujur, menyenangkan, dan sebagainya, sehingga siswanya akan merasa lebih tenang dan nyaman saat bersamanya. Saran dari kelompok kami, seharusnya orang tua memahami kondisi remaja anaknya sehingga orang tua bisa mengarahkan anak remajanya menuju penyelesaian diri yang tepat. Selain itu, orang tua juga harus peduli dengan sesama faktor pengaruh pada proses penyesuaian diri remaja.